Selamat siang teman-teman. Siang, Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Baik. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang ingin memberi doa? Saya, Bu. Baik, Ria, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Masih semangat? Masih. Masih ada yang loyo? Dikit, Bu. Ketika Ibu bilang, apa kabar hari ini? Baik, luar biasa, gitu ya. Oke. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Hari ini kita akan memulai pelajaran kembali. Tapi sebelumnya Ibu akan presentasikan dulu ya. Ruru hadir. Ria Hadir, Bu. Uco, Hadir, Bu. Adi, Hadir, Bu. Desi. Izin, Bu. Oh, izin. Oke. Baik. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi yang baru. Materi itu apa? Kita akan lihat. Ibu sudah persiapkan gambar. Nah, ini gambar apa sih sebenarnya? Kalian cermati. Baik-baik sudah? Apa yang mereka lakukan? Diskusi, kerja kelompok, kerjasama, Meeting. mencari penyelesaian. Oke. Itu ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini, yakni baca bersama-sama Konsep manajemen. Kita hari ini akan belajar tentang konsep manajemen dengan beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi hari ini kita akan belajar tentang manajemen. Nah, hari ini metode pembelajaran kita adalah diskusi kelompok. Jadi sebelumnya Ibu sudah mempersiapkan materi yang akan kalian pakai untuk belajar hari ini. Nah, manajemen itu berkaitan seperti gambar yang tadi ya, ada proses identifikasi ketika mereka menyelesaikan masalah, lalu ada tahap-tahap apa saja yang harus ditempuh ya. Nah, tapi lebih jelasnya mari kita belajar bersama-sama. Ibu akan membagi ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama akan menjelaskan dan mencari tahu mengenai bidang-bidang manajemen. Lalu kelompok sebelahnya akan mencari tahu dan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi manajemen. Nah, silakan baca. Di belakang materi Ibu sudah Ibu siapkan lembar HVS yang akan kalian pakai untuk membuat mind mapping, ya. Kalian boleh berdiskusi ya. Berdiskusi dan menggarisbawahi hal-hal yang sekiranya harus dicatat dan disampaikan kepada teman-teman yang lain. Sudah, Bu. Apakah ada kesulitan? Enggak sih. Ada di sini. Tapi sudah selesai semua ya? Sudah, Bu. Baik, untuk kelompok pertama, ya, kelompok mana yang fungsi-fungsi manajemen? Ada, Bu. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan kepada teman-teman kelas. Fungsi manajemen. 1. Perencanaan. Proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan secara efektif dan efisien. Yang ketiga itu pelaksanaan. Fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang, alat-alat, dan sumber daya lain yang dimiliki untuk bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mencakup pengarahan, leading, dan pengorganisasian koordinatif. Lalu yang terakhir ada pengawasan. Tugas untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi demi tercapainya tujuan organisasi. Mencakup kegiatan
menilai, mengawasi dan mengendalikan. Baik, apakah teman lain ada pertanyaan? Oke, Roro, silakan bertanya. Saya ingin bertanya mengenai fungsi pengawasan. Dikatakan bahwa fungsi ini berkaitan dengan kegiatan mengoreksi atau mengevaluasi. Pertanyaan saya, bagaimana jika kesalahan atau penyimpangan yang terjadi tetap berulang kembali? Menurut kami, kesalahan yang berulang bisa saja terjadi karena beberapa hal. Bisa saja pihak manajemen tidak menemukan solusi secara tuntas dan akar permasalahan sebenarnya. Maka terjadilah pengulangan kesalahan, atau bisa juga karena faktor sumber daya yang tidak berpengalaman dan lain-lain. Bagaimana, Roro? Apakah sudah menjawab pertanyaan? Sudah. Ya. Silakan kembali ke tempat, beri applause teman-teman. Terima kasih. Sekarang adalah kelompok selanjutnya, dipersilakan. Di sini akan mempresentasikan tentang bidang manajemen. Yang pertama, manajemen produksi. Rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input menjadi output dan melakukan evaluasi terhadap output melalui umpan balik. Yang kedua, manajemen pemasaran. Kegiatan peraturan secara optimal dari fungsi pemasaran agar kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari produsen ke konsumen dapat berjalan lancar dan memuaskan. Yang ketiga, manajemen keuangan. Kegiatan pengaturan yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan tujuan. Yang keempat, manajemen personalia. Kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan atau target. Yang kelima, manajemen administrasi. Kegiatan terencana untuk memberi perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok 2. Apakah teman-teman lain ada pertanyaan? Saya Bu, Oke, ada pertanyaan ternyata. Silakan. saya ingin bertanya mengenai bidang pemasaran. Bidang pemasaran. Bagaimana seorang manajer bisa mengikuti permintaan konsumen yang sedang beredar? Apakah ada tahap-tahap yang harus diperhatikan? Baik. Silakan kelompok menjawab. Baik, mengenai pertanyaannya Ucok tentang manajemen pemasaran, memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu riset pasar. Yang kedua, segmentasi, targeting, dan positioning. Yang ketiga, bauran pemasaran atau marketing mix. Yang keempat, kepuasan pelanggan dan pelayanan penjualan. Begitu? Nah, apakah sudah menjawab pertanyaannya, Ucok? Sepertinya masih agak ragu gitu. Apakah sudah menjawab? Oke, sedikit menjawab. Mungkin lebih detailnya akan Ibu jelaskan ya. Silakan kelompok 2 kembali ke tempat. Nah, untuk menjawab pertanyaan Ucok, ya, Ibu punya suatu kasus yang ini baru-baru terjadi. Simpulkan dengan apa yang ditanyakan oleh Ucok ya. Ibu punya berita. Coba Roro silakan dibaca. Hari ini Grab Protect hadir di Jayapura. Hari ini Grab Protect hadir di Jayapura. Lalu apa kaitannya dengan apa yang ditanyakan Ucok tadi? Bidang manajemen pemasaran. Nah, kita tahu bahwa Grab adalah salah satu inovasi terbaru dari teknologi yang kita punya, gitu ya. Ini adalah sarana untuk masyarakat bisa mendapatkan suatu barang tanpa harus hadir di tempatnya. Bidang manajemen pemasaran yang seperti Ucok katakan, mereka mengkaji beberapa hal bagaimana sih layanan mereka itu bisa sampai ke Jayapura, yaitu Grab Protect, apalagi ini adalah masa pandemi ya. Nah, di sini kita bisa melihat fungsi-fungsi manajemen terrealisasikan, mulai dari planning, apakah Jayapura itu mudah dijangkau, apakah konsumennya bisa mengikuti sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, gitu ya. Lalu ada berita kedua, silakan baca, Adi.
Masih jauh, produksi mobil Indonesia tetap di bawah Thailand. Masih jauh, produksi mobil di Indonesia jauh dari Thailand. Jadi antara Indonesia kurang maju daripada Thailand, itu kita bisa lihat bahwa di sini ada yang namanya rating, ya. Ada rating. Ternyata Indonesia ini lebih kurang kapasitas mutunya daripada Thailand. Nah, untuk mencapai target itu, Indonesia perlu konsep manajemen, di mana ada planning, lalu ada apa lagi? Ada pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, ya. Seperti apa yang dimainkan kalian benar gitu. Ya. Maka apa yang bisa kita pelajari hari ini, ya, Ibu sudah membuatkan slide apa yang sudah kita pelajari. Silakan dibaca bersama-sama. Apa yang bisa kita pelajari hari ini? Manusia dikaruniai Tuhan akal dan budi. Manusia dikaruniai Tuhan akal dan budi. Akal dan budi dapat dipakai untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Dapat menjalankan fungsi-fungsi manajemen dengan akal dan budi yang kita punya. Lalu, Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita bersyukur. Sudah sepatutnya kita bersyukur terhadap apa? Atas kemampuan yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Apakah bisa menangkap? Bisa. Ya, kita harus bersyukur ya teman-teman. Dan sekiranya konsep manajemen ini bisa dipakai dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, terkhusus ketika kita menjalankan organisasi OSIS. Kurang lebih begitu pembicaraan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat berfungsi untuk kedepannya. Sebelum kita menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya Bu. Baik, silakan. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih teman-teman untuk partisipasi dari teman-teman. Banyak pertanyaan dan juga banyak tanggapan hari ini. Kiranya semangat ini terus bertahan sampai ke depannya ya. Kurang lebih begitu. Selamat siang dan sampai jumpa. Siang Bu, terima kasih Bu.